Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Maulana, kelas 2A mata kuliah Pendidikan Pancasila, program studi Seni Pertunjukan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi, yaitu yang pertama, Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Membedakan antara pengetahuan, ilmu, dan filsafat. 2. Mengidentifikasi ciri-ciri berpikir ilmiah filsafat. 3. Menganalisis Pancasila sebagai hasil secara ilmiah filsafat. 4. Mendeskripsikan bentuk dan susunan Pancasila. 5. Mensintesakan hakikat istilah Pancasila sebagai kesatuan sistem. Selanjutnya itu ada membedakan antara pengetahuan, ilmu, dan filsafat. Pengetahuan merupakan informasi atau pemahaman yang diperoleh melalui pengalaman, belajar, atau observasi. Pengetahuan tentang Pancasila mencakup pemahaman terhadap nilai-nilai dasar negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Filsafat Pancasila merupakan pemikiran mendalam tentang esensi dan makna dari Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Filsafat Pancasila membahas tentang asal-usul, justifikasi, dan implikasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya itu mengidentifikasi ciri-ciri berpikir ilmiah filsafat. Rasionalitas berpikir ilmiah filsafat Pancasila didasarkan pada rasionalitas, yaitu kemampuan untuk mempertimbangkan secara logis dan kritis tentang nilai-nilai Pancasila serta implikasinya dalam konteks kehidupan sosial dan politik. Selanjutnya yaitu menganalisis Pancasila sebagai hasil berpikir secara ilmiah filsafat. Konteks sejarah. Pancasila lahir dari proses historis yang melibatkan pemikiran, perjuangan, dan refleksi mendalam tentang kondisi Indonesia pada saat itu. Berpikir secara ilmiah filsafat memungkinkan para pemikir dan pemimpin bangsa pada masa itu untuk menganalisis realitas sosial politik, memahami tantangan yang dihadapi, dan mencari solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Filsafat politik. Pancasila bukan hanya sekedar kumpulan prinsip, tetapi juga memiliki dasar filosofis yang mendalam. Berpikir secara filsafat membantu dalam merumuskan landasan ontologis, epistemologis, dan etis dari nilai-nilai Pancasila sehingga memperkuat legitimasi dan kekuatan normatifnya sebagai dasar negara. Selanjutnya yaitu mendeskripsikan bentuk dan susunan Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa merupakan nilai pertama dalam Pancasila yang menegaskan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Nilai ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mengakui adanya keberadaan Tuhan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kedua menekankan pentingnya menghormati martabat manusia, menjunjung tinggi nilai keadilan, serta berusaha untuk mencapai peradaban yang berada dalam hubungan antar manusia. Kemudian persatuan Indonesia. Nilai ketiga Pancasila menekankan pentingnya memelihara persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, serta menjaga keutuhan NKRI sebagai wujud dari keberagaman yang ada di Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai keempat menekankan prinsip demokrasi yang berlandaskan pada musyawarah untuk mencapai mufakat dan mengedepankan hikmat kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai kelima Pancasila menegaskan pentingnya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk dalam distribusi sumber daya dan kesempatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya yaitu mensintesakan hakikat sila-sila Pancasila sebagai kesatuan sistem-sistem. Ketuhanan yang Maha Esa mencerminkan sistem keagamaan yang mengakui keberadaan
Tuhan dalam berbagai kepercayaan dan agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan prinsip-prinsip kemanusiaan yang mencakup hak asasi manusia, keadilan, dan peradaban yang berlaku bagi semua warga negara. Persatuan Indonesia menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tengah keragaman suku, agama, ras, dan budaya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menggarisbawahi sistem politik yang demokratis di mana keputusan diambil melalui musyawarah untuk mencapai konsensus. Materi yang terakhir yaitu mengevaluasi bentuk susunan Pancasila yang bersifat hierarkis, piramidal, dan saling mengkualifikasi. Hierarkis piramidal, Pancasila memiliki struktur yang mirip dengan piramida, di mana setiap memiliki tingkatan atau prioritas tertentu. Pada dasarnya, sila-sila tersebut diurutkan secara hierarkis dari yang paling fundamental hingga lebih spesifik. Misalnya, ketuhanan yang Maha Esa sering dianggap sebagai pondal atau dasar dari keseluruhan Pancasila. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.